Oke, jadi untuk pekan ini kita sudah belajar tentang Java Swing. Selama ini program yang kita bikin kan tampangnya hitam putih nih. Nah, lebih cakep dikit kalau di VS Code, tetapi kita cuma membuatnya text based seperti ini. Nah, kurang estetik ya katanya kalau misalnya kita cuma pakai yang command line seperti ini, dan juga mungkin tidak mudah digunakan untuk orang yang non computer scientist. Jadi kita akan belajar di pekan ini, kita sudah belajar gimana sih caranya kita bisa menyusun komponen-komponen user interface. Tadi udah ada ya di video yang tadi saya tampilkan di depan. GUI itu adalah graphical user interface, sesuai namanya graphics, kita pakai graphics untuk menginterface dengan user. Nah, di dalam kelas DDP 2 ini prinsip pertama yang mau diajarkan di dalam kuliah ini bukan Java programming ya, tetapi object oriented programming. Dan GUI di dalam Java itu sangat inline dengan konsep tersebut, karena ketika kita membayangkan GUI, kita membayangkan kita punya komponen, kita punya barang-barang. Saya mau taruh gambar di sebelah sini, saya mau taruh button di sebelah sini. Ini semua objek. Jadi selama ini kita membayangkan objek dalam Java agak-agak abstrak ya, bahwa ada mahasiswa lah, ada nota, ada mesin cuci dan seterusnya. Ini malah kelihatan barang yang bisa dilihat ya, objek yang bisa saya lihat on my screen di user interface saya, dan dia sifatnya sama seperti objek-objek di Java. Dia punya properti, dia punya ciri-ciri, dan dia juga punya kemampuan atau hal-hal yang bisa dia lakukan. Dia punya method dan dia punya data field. Nah, yang diinginkan dengan merancang GUI ada 2. Jadi kita pertama perlu belajar adalah apa sih barang-barang yang bisa saya taruh, objek-objek apa aja sih yang bisa saya letakkan, komponen-komponen apa aja sih yang bisa saya letakkan, itu udah kita pelajari hari Senin yang lalu. Lalu kedua adalah event handling. Gimana kalau saya berinteraksi, saya klik, saya geserin kursor, something happen, begitu. Nah, untuk GUI komponen kita akan gunakan GUI Swing ya, apa Java Swing, mohon maaf. Oke, jadi saya bagi ya, kemarin lecture-nya jadi Java Swing, komponen dalam Java Swing dan event handling. Oke, di Java Swing tadi kita udah bilang intinya saya mau bikin suatu tampilan dan saya taruh barang-barang yang saya inginkan di situ ya. Kita kasih contoh nih. Ini adalah satu buah window kurang tepat ya, frame ya lebih tepatnya saya sebut. Dan saya punya beberapa komponen. Masing-masing komponen adalah satu objek sendiri. Saya lihat ya, saya punya button. Istilahnya J button ya, nanti kita akan bahas kenapa ada J-nya nanti. Saya punya button, oke gitu kan di situ. Selanjutnya saya punya label. Label tuh saya nampilin teks lah kasarnya gitu. Selanjutnya saya punya sesuatu yang dinamakan text field. Ya, contoh aja ya. Text field, lalu saya punya beberapa button lain, yaitu buttonnya checkbox dan radio button. Kalau yang button paling depan kan standar ya, button yang diklik ya. Yang ini adalah checkbox dan radio button. Dan saya juga punya combo box, drop down list gitu ya, beberapa. Ini enggak semua, ini tidak semua komponen yang bisa kita tampilkan. Ini hanya cuplikan aja untuk preview. Oh, ternyata ada beberapa ya yang bisa saya tampilkan. Saya milih untuk option di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh di sini. Yang poin utama yang mau saya tunjukkan adalah untuk menampilkan objek apapun itu, komponen GUI saya pakai kata new ya. Ingat new dulu kita pakai juga waktu belajar objek, kita bikin objek baru kan kayak gini. Jadi untuk menampilkan setiap objek yang ada di sini, setiap komponen objek GUI yang ada di sini, saya bikin, emang saya buat instance baru. Saya bikin. Berarti template-templatenya lah yang kita ambil dari Java. Bukan template ya, blueprint-nya ya. Cetakan-cetakannya sudah ada di Java. Bu, kenapa sih namanya JJJ semua di depannya? Kenapa nggak button aja, label aja, kenapa harus JJJ? Nah, ini history lesson. Dulu banget Java pertama kali keluar belum ada Swing, itu adanya AWT namanya. AWT tuh singkatannya saya takut lupa. Ada yang tahu? Apa Windows something gitu? Abstract Windows? Oke, Abstract Windows Toolkit. Nah, itu bawaan di Java. Tetapi
Saya juga kurang tahu kenapa sampai sekarang tidak deprecated AWT-nya. Mungkin karena itu legacy ya, dan masih banyak dan udah banyak yang pakai AWT. Karena AWT itu problematic dan banyak banget komplain kalau ini apa namanya architecture dependent. Jadi contohnya kalau saya bikin GUI dirancang di sini di mesin saya, lalu tiba-tiba saya deploy di bank XYZ gitu, dia nggak akan tampil yang sama. Sehingga keluarlah Swing dengan Java itu, dengan rilis Java 2, AWT User Interface Components-nya diganti dengan suatu library baru, yaitu Swing yang kita pelajari sekarang. Dan tentu saja karena objek yang judulnya button sudah ada, dia nggak boleh pakai kata button lagi kan. Jadi kita pakai JButton, JLabel, JPanel, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang bisa kita pakai untuk membangun suatu GUI. Untuk membantu kita memahami, kita bagi menjadi dua jenis, container class dan helper class. Container ya kayak Tupperware ya, wadahnya ya, tempat kita menaruh barang-barang kita yang ada di GUI gitu ya. Lalu helper class seperti namanya, kita bisa atur-atur tampilan dari GUI-nya, yaitu font-nya, color-nya, dan seterusnya. Untuk helper class kita tahu bahwa ini bukan komponen. Itu yang paling penting diketahui. GUI helper class bukan subclass dari komponen. Jadi kurang tepat jika dikatakan bahwa ini adalah komponen-komponen dari GUI. Dia bukan objek yang kita letakkan in our design. Gitu. Digunakan untuk nyeritain properti-properti dan mengatur properti-properti grafik, color, dan seterusnya. Container subclass dari komponen, dan container bisa juga mengandung komponen lainnya. Ingat ya simbol ini ya, ketika kita punya aggregating and aggregated class ya, jauh ya. Nah, saya punya container, dia juga merupakan subclass dari komponen. Berarti kan komponen jelas ya, saya punya komponen-komponen GUI, salah satu jenis komponen yang bisa saya punya adalah container. Yang paling pertama, container paling penting adalah JFrame. Ini yang tadi Anda sebut-sebut sebagai window. Ya. Itu namanya adalah JFrame, dan ini adalah yang level hierarkinya paling atas. Frame is a window that is not contained inside another window. Jadi dia kan paling luar ya berarti ya. Itu adalah JFrame. Basic container, isinya apa? Isinya bisa kontainer lain, bisa juga langsung komponen, bisa saya isi dengan apapun yang saya butuhkan di dalam window saya. Ini adalah UML diagramnya, kira-kira kita lihat apa yang bisa dilakukan. Saya bisa, ini kan konstruktornya ya, saya bisa konstruktor tanpa argumen, konstruktor dengan string, ini ngasih judul ya, di atasnya kan biasanya suka ada ya di atas, kalau saya bikin window gitu ya, ada namanya. Saya bisa apa lagi? Saya bisa set size. Size-nya itu di mana? Saya bisa set visible, set default, dan seterusnya. Ini adalah program paling sederhana yang bisa kita buat dengan menggunakan satu buah window. Coba kita lihat sintaksnya ya. Saya membuat suatu frame jenisnya, suatu frame jenisnya JFrame, saya kasih nama frame juga. Saya set size-nya, saya set visible-nya, lalu saya set default close operation. Kita akan bahas ini. Izinkan saya lanjut ke contoh selanjutnya sebelum kita bahas yang terakhir. Cukup jelas, bikin objek baru, set parametersnya, dan yang terakhir saya set default close operation. Saya izin pending ya, yang terakhir belum saya jelaskan. Tadi saya udah sebut ya, kalau JFrame itu adalah paling atas hierarki, dia paling luar kan, dia tidak terkandung dalam window lain. Tapi dia boleh ya saya isi. Nah, saya bisa isi dengan barang lain. Contohnya dalam hal ini saya ingin menambahkan button. Contohnya, saya ingin menambahkan button. Saya pakai frame. Tadi kan saya udah bikin frame ya. Saya udah bikin frame. Ini adalah tadi setting-settingan yang saya buat tentang frame saya ya. Lalu saya ingin menambahkan button. Kita udah belajar tadi kalau button harus saya bikin objek baru ya. Lalu saya add ke frame ya. Frame.add. Jadi yang mengerjakannya adalah frame tambahkan button. Lagi-lagi muncul lagi nih di sini exit on close yang set default ini yang belum saya jelaskan. Kita tunjukin demo deh ya untuk menceritakan apa sih itu maksudnya exit on close.
Oke. Ini adalah J-frame yang tadi paling sederhana ya. Saya buat suatu frame, kasih nama test frame, setting ukurannya, lihat visible atau enggak, dan set default operation. Kita coba ya. Ya. Coba ya. Frame.java. Nah, dibuka ya. Ini frame saya, ukurannya 300-400. Boleh ya, kalau saya iseng, saya ubah juga bisa saja. Saya ubah jadi berapa nih? Misalnya maunya besarnya 100 kali 80 juga bisa saya ukur. Saya ganti ukurannya. Compile jalan. Kecil ya, tuh di pojokan tuh dia. Tuh, pojokan. Iya, itu dia. Oke. Nah, kalau pakai komponen kayak tadi, bedanya apa sih? Saya cuma nambahin button. Tadi kalau di contoh yang ada di PPT kan cuma nambahin 1 button. Ini saya pengen nambahin 3. Saya cobain satu-satu dulu deh, jangan 3 langsung ya. Saya taruh 1 dulu. 1 button. 1 button. Kita coba ya. Pack my frame with component. Nah, ini adalah frame saya, ukurannya tadi 300 kali 400, dan ini button saya segede gaban gini ya. Menuhin dia ya. Ini ya. Penuh. Hah? Buttonnya ini memenuhi frame loh. Frame-nya coba saya ubah nih. Frame-nya saya gedein, buttonnya ikutan gede. Saya kecilin, dia ikutan kecil. Nih. Nothing happen ya. Oke. Oke. Saya punya beberapa pending cerita nih untuk ceritain si button. Close. Dia ngatur apa yang terjadi kalau saya close. Contohnya ini saya close nih ya. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi? Dia exit ya. Di dalam command line-nya kelihatan ya, exit ya. Dia ikutan exit. Tapi optionnya nggak cuma itu loh. Nih, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada exit on close. Ini dokumentasinya JFrame ya. Dokumentasi JFrame ada exit on close, do nothing on close, for example. Coba kita coba do nothing on close ya. Do saya naruhnya bener nggak nih? Do nothing on close. Salah. Do nothing on close bener ya? Ini ya do nothing on close. Kita coba jalankan. Gitu ya. Ini kan komponen exit frame saya exit. Nutup sih window-nya. Belum. Dia nggak ngapa-ngapain ya? Do nothing on close, literally do nothing. Berarti kalau saya mau exit, saya perlu di sini. Kan? Apalagi sih ada hide on close. Kalau hide on close, kira-kira apa yang terjadi kalau hide on close? Iya, hide lah ya, apalagi gitu kan. Hide on close. Compile kita jalankan. Kalau saya close, dia nutup. Tapi programnya masih jalan kan tuh. Belum exit kan, dia belum exit dari program. So, itu kenapa? Kan siapa tahu window kadang-kadang saya nggak mau program gedenya jalan, saya berhenti kan kadang-kadang. Jadi itu kita bisa atur. Oke. Selanjutnya tentang button yang segede gaban tadi ya. Buttonnya tadi memenuhi frame kan? Saya belum ngatur sesuatu nih pasti, ya kan? Saya belum ngatur buttonnya mau ditaruh di sebelah mana. Tapi what happens kalau saya nambahin button kedua? Ini kan tadi button baru JBT oke ya tadi ya. Ini saya tambahin satu lagi nih. Ya mohon maaf ya, indentasinya nggak benar ya. Maaf, gitulah. 2 ya. Saya punya button yang asli tadi, oke. Button yang berikutnya saya kasih nama oke 2 ya. Kita jalanin. Tapi jangan ini dulu ya, jangan hide on close ya. Kita exit ya. Oke, kita compile. Kita jalankan. Yang muncul button apa nih?
numpuk taruh di atasnya. Button satunya di bawahnya. Nah, ini karena sementara ini code yang saya lakukan adalah frame. Ini kan frame saya buat baru nih. Frame saya buat baru, tambahin button dong. Tambahin button lagi dong. Saya nggak kasih perintah taruh di sebelah mana buttonnya. Jadi dia numpuk-numpuk ke atas. Kira-kira ada sesuatu yang bakalan harus kita lakukan kan ya di situ ya. Oke, saya akan pause dulu, kita lanjutkan. Salah. Kita belum sih? Belum ke Zoom ya. Kok nggak muncul? Gitu ya. So, ini tadi contoh yang tadi terakhir ya. Saya punya frame, saya tambahin button. Tadi kita udah belajar tambahin button lagi, dia limpah lagi kan ke atas. Berarti kita butuh sesuatu. Sementara ini, saya tuh hanya bilang add. Kalau saya nge-add objek, atau dalam hal ini komponen, dia akan taruh di content pane. Content pane ya si wadah itu yang tadi kan. Saya perlu mengaturnya dengan menggunakan suatu tool. Sementara ini kita akan gunakan button sebagai contoh komponen kita ya. Tetapi untuk komponen-komponen lainnya selain button, saya izin pending dulu. Sementara kita pokoknya bikin button aja. Kita butuh sesuatu yang dinamakan layout manager. Kalau enggak, Mbak dia taruh aja di situ. Kayak saya punya wadah nih, saya punya kompartemen, ini pokoknya ini wadahnya, ini wadah saya. Taruh button, dia cuma taruh di sini aja, wadahnya cuma satu. Beda kalau misalkan saya mau atur ini wadah saya, ini ada bagian sini, bagian sini, bagian sini. Kalau masukin button, taruh sini dulu deh. Button berikutnya taruh sini. Harus saya atur ya. Makanya kalau kita bikin suatu window, bikin suatu frame, saya harus ngatur. Harus punya layout manager tertentu. Bahwa ada 3 yang kita fokuskan di chapter ini, flow layout, grid layout, dan border layout. Ini adalah tampilannya. Pada dasarnya kalau flow layout itu dia nge-flow aja. Jadi kalau ini saya lebarkan ya dia akan tampil ngurut semuanya. Kalau nggak muat dia turun ke bawah. Kalau nggak muat dia turun ke bawah. Ini flow aja. Jadi kalau saya geser, saya resize window ini, J-frame ini, dia akan berubah letak juga. Pokoknya kayak inilah ya, kayak ngalir aja gitu peletakannya. Ini tadi flow layout. Flow layout yang tadi saya buat suatu frame. Nah, instead of saya bikin objek frame baru, saya membuat suatu kelas extends JFrame. Saya ambil suatu kelas, saya kasih nama JFrame, dan ini adalah konstruktor dia. Show flow layout. Saya set layoutnya, saya maunya pakai flow layout, align left, ukurannya 10-20. Kalau nggak salah, horizontal gap, maaf. Align left with horizontal gap 10 dan vertical gap 20 antara komponen. Saya punya JLabel, text field, JLabel, text field, dan text field. Lalu saya perlu bikin method main dong ya. Main adalah tempat di mana program Java saya akan mulai eksekusi. Di dalam situ saya membuat, instead of saya buat new JFrame, saya buat new kelas apapun yang saya buat itu, kelas saya extend JFrame. Jadi saya membuat objek jadi JFrame kan di sini ya. Jadi saya JFrame. Oke, saya akan coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Flow layout. Java show flow layout. Ini kan komponen 1, komponen 2, komponen 1, komponen 2, komponen 1, komponen 2. Dia nge-flow, artinya tergantung wilayah yang dia punya, dia akan ditambahkan secara nge-flow, apa sih istilah yang benar, tapi dia ditaruh aja semuanya. Kalau nggak muat, ya dia lanjut ke bawah. Kalau dia nggak muat, ya dia lanjut ke bawah. Ya. Nah, kalau dia nggak muat, dia ke bawah. Nggak muat, dia lanjut ke bawah. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan flow di sini. Jadi go with the flow ya jatuhnya ya. Dia ngikutin
komponen tuh semuanya saya taruh semuanya. Yang kedua adalah grid, ya sesuai namanya grid ya, matriks ya. Jadi dalam hal ini pasti tadi saya bikin gridnya 3,2. Jadi ada 3 row ke bawah, 2 ke kanan. Selanjutnya saya juga punya border layout, yaitu saya bisa menentukan bahwa ada area pada frame saya, atas, bawah, kiri, kanan. Dalam hal ini kita pakai istilah north, south, west, east, and center. Kalau nggak salah kemarin saya kasih contoh adalah tahu ya kalau laci lemari kita itu kan satu area ya, satu tempat. Biasanya berantakan nih kalau kita naruh baju-baju semua di situ. Tetapi kalau kita mau, kita bisa beli tuh drawer organizer gitu. Dan di dalam situ kita bisa membuat wadah-wadah baru. Nah, di dalam konteks GUI kita bisa membuat panel. Nah, panel itu komponen juga, tetapi dia juga bisa dijadikan subcontainer. Kita udah belajar ya bahwa kita bisa bikin panel, kita taruh di JFrame, terus panelnya bisa saya taruh lagi di dalam panel, panelnya bisa saya taruh di kiri, saya bisa taruh di kanan, lalu panelnya itu bisa saya atur juga, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang ngikutin layout yang tadi. Karena kalau tadi optionnya tadi cuma 3, itu kan kita limited banget. Jadi kita bisa variasikan. Instead of naruh komponen langsung kayak sini, kita langsung naruh button, di dalam situ saya taruh panel gitu ya. Baru di dalam panel yang atas ini bisa saya tempelin komponen-komponen yang lebih banyak daripada satu. Dan ada ini ya tulisannya, direkomendasikan untuk naruh komponen pada panel, lalu panel pada frame. Even if kita cuma punya satu panel. Jadi best practice, walaupun saya cuma punya satu satu barang gitu ya, satu komponen mau ditaruh, daripada ditempelin langsung ke frame, ada baiknya kita bikin panel anyway. Jadi selalu jadi satu frame, satu panel. Nanti kalau panel mau saya geser-geser tambahin panel lain jadinya bisa. Contohnya seperti ini. Saya bisa membuat suatu panel, saya pakai grid layout tuh ya, window saya besarnya frame saya pakai grid layout. Lalu saya tempelkan di dalam panel. Saya bisa add. Lihat, saya cuma naruh di east, saya taruh P2. P2 itu apa sih tadi? Panel P2 saya adalah time to be displayed. Yang sebelah sana kan, east kan ya. Itu harusnya west ya? P2 harusnya east. Nanti kita coba compile deh. Terus satu lagi, center. Center saya taruh isinya apa? Sorry. Sorry. Ini add button di center itu yang food to be placed. Berarti benar ya ini ya. Sorry. Kalau border layout east berarti benar kan, timur di sini kan ya. Ini selalu ketukar kanan kiri, timur barat. Benar ya sini ya. Kalau di Jawa Timur sebelah sini ya. Nah, di sebelah situ isinya apa? Saya taruh P2. P2 saya adalah jadi frame saya, bayangin. Frame saya isinya adalah di center saya taruh button, di kanan saya taruh panel. Di panel P2 saya isinya isinya 2 benda lagi. Satu panel yang isinya angka-angka, satu lagi yang text box atas kan ya. Jadi kalau saya mau bedah ini, sana aja kali ya. Kalau saya mau bedah, ini adalah window saya. Ini window saya. Ini button ya. Ini button. Ini button saya ya. Ini adalah panel 1. Sorry, judulnya P2 justru. Ini P2. Ini P2. Di dalam P2 saya ada satu buah di sini text box ya. Tadi text box kan ya. Text field, sorry. Text field. Ini J text field. Dan ini adalah P1 ya. P1. P1 isinya button ya kan? Grid layout-nya 4,3 di P1 saya. Gitu. Tunggu, saya salah nggak? P2 grid panel yang to be shared di text field di atas, P2 P1. P1 iya, P1 4 kali 3. Oke, saya punya 4 kali 3 button. Jadi kebayang ya,
Unlimited ya kombinasi yang bisa kita buat ya. Saya mau dong tuker di dalam sini mau saya bikin sub panel lagi bisa. Sampai ke dalam lagi juga bisa. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Tetapi sebenarnya kalau mau lengkap ya, banyak banget GUI swing components-nya. Ketika saya sebut komponen GUI, itu adalah bukan bagian, kelas-kelas di dalam Java Swing yang merupakan subclass dari komponen. Coba kita lihat. Kalau saya sebutkan J component atau GUI swing component, dia adalah includes apa aja. Dia includes J panel, yang tadi kita baru ceritain panelnya itu, dia adalah komponen. Walaupun J panel itu juga bisa diisi komponen lagi kan, tapi dia sendiri adalah komponen. Kalau gitu komponennya apa aja, Bu? Wah, banyak banget, saya juga nggak hafal. Sebanyak ini, banyak banget komponen-komponen yang mungkin saja kita tambahkan ke dalam GUI kita. Tetapi ini adalah short version-nya. Short version ini adalah yang udah dikira-kira yang bakalan kepake deh kalau Anda membuat suatu program. Saya akan pisah menjadi kurang lebih tiga bagian. Yang pertama adalah button. Kalau misalnya dilihat dari bagannya, ingat inheritance, sebenarnya kelas button cuma ada satu induk ya, yaitu abstract button. Dia adalah suatu kelas yang akan diinherit oleh semua button yang bisa kita gunakan. Ini adalah button-button. Button, checkbox, dan radio button. Udah semua ya. Ini kan yang paling kanan ini berarti kan ini ya kelas yang konkretnya ya, yang akhirnya kita bisa buat. J button biasa, J checkbox, dan J radio button. Dia menginherit dari sini. Kira-kira perlu dihafalin nggak? Ya. Ini adalah kepalanya, induknya button. Semua button yang tadi saya sebut, dia akan inherit dari sini. Kira-kira yang penting aja lah, dia punya apa? Dia punya teks, dia punya icon, dia punya press icon, rollover icon. Jadi coba dilihat, saya punya teks cukup clear ya, button dikasih teks lah ya. Saya bisa kasih icon, cukup jelas juga button bisa saya kasih icon. Icon itu bisa berubah kalau saya klik dan kalau saya rollover. Mouse-nya saya lewatin di atasnya kan rollover gitu kan. Dia bakalan berubah. Lalu selain itu adalah ya kurang lebih yaitu horizontal alignment, vertical alignment, dan seterusnya. Reminder, sampai sekarang kita baru belajar menampilkan komponennya ya. Dia belum ngapa-ngapain kalau saya klik. Nah ini sintaksnya untuk membuat J button. Saya nggak akan terlalu detail untuk setiap komponen ya. Lalu ikonnya seperti tadi saya katakan, kalau diklik atau di roll over, dia bisa berubah. Oke. Selanjutnya saya punya button lain, yaitu J checkbox. Nah itu dia. Salah lagi. J checkbox. Nah dia juga merupakan subclass dari abstract button. Jadi properti-properti yang tadi dia tetap dapatkan. Cuman bedanya dia punya dia ada ini ya, selected or not ya kan. Selected boolean itu berarti dia lagi diklik atau enggak tambahannya. Kita juga punya radio button yang bisa kita kumpulkan jadi satu grup kalau kita mau. Tambahan cara untuk melakukan formatting. Oke, Pak, sampai di sini adalah button. Selanjutnya JLabel. Dia yang paling simpel deh kayaknya. JLabel pokoknya nampilin teks lah ya. Biasanya kalau buat ngasih header atau kasih prompt buat ngisi ke text field, saya bisa pakai JLabel. Cukup clear, ada banyak konstruktor yang bisa kita gunakan, either kosong, berarti dia nggak ada teksnya, ngapain juga bikin label nggak ada teksnya ya. Terus label yang ada teksnya, horizontal alignment, dan seterusnya. Ini adalah JLabel class. Dan ini adalah salah satu contoh pembuatan JLabel. Itu bukan button ya, tapi dia adalah suatu label.
Selanjutnya kita punya text component. Tadi udah lihat contoh ya, ada text area dan text field. Text area dan text field, pokoknya tempat di mana user bisa mengisi gitu ya. Kira-kira kalau JPassword field, Anda bisa nebak nggak dia ngapain? Bintang-bintang keluarnya kan ya, kan kayak password kan gitu. Dan dia ada beberapa konstruktor yang bisa kita pakai, either yang default atau yang mengirimkan argumen. Ini adalah salah satu contoh ya, beberapa method-method yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk setup JText field. Lalu yang terakhir ini nggak satu kelompok sih, tapi saya satuin aja lah untuk menceritakan semua yang ada tersisa di sini. Di antara ini semua yang kemungkinan bisa, dugaan kami ya, dugaan saya yang banyak dipakai adalah JCombo Box. Gimana caranya Bu? Saya nggak tahu. Oke, inilah yang saya maksud dengan practice makes perfect. Semua dokumentasi untuk semua komponen yang ada di JComponent bisa dilihat di dokumentasinya Java. Oke, dan ini ada, tadi kan kita udah sempat belajar ya, kalau komponen-komponen itu kan it's an object. Dia punya properti tertentu dan bisa melakukan sesuatu. Kan gitu ya, poinnya kan di situ ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya iseng aja, ini kompilasinya rada-rada random untuk bisa ngatur properti-properti dari tiap objek. Contohnya, font, background, foreground, preferred size, dan seterusnya. Itu semua bisa kita atur. Pakai border nggak? Boleh pakai border. Mau pakai fontnya, mau diganti nggak warnanya? Bisa saya ganti. Dan ini di setting-setting yang ada pada JComponent. JComponent itu apa? Semua yang tadi, button, text field, panel, dan seterusnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan?